Nah, jadi pada video pembahasan CCNA 200-301 ini, aku mau bahas tentang network fundamental atau bisa juga disebut dengan dasar-dasar jaringan komputer. Tapi sebelum masuk ke materi, di sini aku mau kasih tahu dulu ke kalian timeline pembelajaran atau materi apa aja yang nantinya bakal aku bahas ke depannya. Di sini ada 16 timeline. Yang pertama ada network fundamental, yang kedua ada IP address dan subnetting, networking model, pengenalan dan basic Cisco, pengenalan switch, VLAN dan trunking, menghubungkan antar VLAN, remote access, VLAN trunking protocol, port security, spanning tree protocol, ender channel, static routing, dynamic routing AGRP, dynamic routing OSPF, dynamic routing BGP. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang pengertian jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer itu adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar saling bertukar data dan informasi. Tujuannya apa sih? Jadi tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, materi selanjutnya yaitu aku mau ke implementasi jaringan. Nah, di implementasi jaringan ini terbagi menjadi dua jenis ya teman-teman, yaitu ada wired dan wireless. Pertama-tama aku mau ngejelasin yang wired dulu nih. Wired itu artinya kabel. Kenapa? Karena koneksi jaringannya tuh menggunakan kabel sebagai media pengantar data. Jadi perangkat seperti komputer, laptop, router, atau switch dihubungkan secara langsung memakai kabel jaringan. Nah, kabel yang biasa digunakan atau dipakai untuk menghubungkannya yaitu menggunakan kabel STP atau bisa juga disebut dengan kabel LAN, Local Area Network. Fungsinya yaitu untuk menghantarkan data antar perangkat dalam jaringan sekaligus melindungi sinyal dari gangguan. Jadi koneksinya tuh bisa lebih stabil ya teman-teman. Terus juga bisa kalian lihat ya teman-teman, di ujung kabelnya tuh kayak ada sesuatu gitu. Nah, itu tuh kayak kepala kabelnya yang disebut konektor RJ45. Konektor RJ45 ini dipasang di ujung kabel STP supaya si kabelnya tuh bisa terhubung ke perangkat jaringan. Jadi kalau misalnya kabel STP atau LAN ini tidak dipasangkan konektor RJ45, maka kabel tersebut nggak bisa dipakai ya untuk koneksi jaringan. Kenapa? Karena RJ45 ini menjadi penghubung antara kabel dengan perangkat. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada wireless. Nah, kan kalau tadi tuh wired menggunakan kabel. Nah, kalau si wireless ini tuh kebalikannya, yaitu jaringan tanpa kabel. Jadi wireless ini tuh menggunakan sinyal atau gelombang radio sebagai media pengantar datanya. Jadi perangkat seperti komputer, laptop, ataupun handphone bisa terhubung ke jaringan tanpa harus memakai kabel secara langsung. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, di gambar ini ada simbol WiFi dan juga pemancar sinyal. Nah, itu menunjukkan kalau perangkat-perangkat tersebut saling terhubung menggunakan sinyal wireless atau tanpa kabel. Nah, di sini aku mau ngejelasin sedikit ke kalian tentang IP address. Jadi IP address itu singkatan dari Internet Protocol Address. Nah, IP address ini adalah sebuah alamat angka yang dimiliki setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer atau internet. Alamat ini digunakan supaya perangkat dapat saling mengenali dan bertukar data satu sama lain. Nah, selanjutnya aku bakal kenalin ke kalian tentang Cisco Packet Tracer nih. Jadi Cisco Packet Tracer ini adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang digunakan untuk merancang, mengonfigurasi, dan memvisualisasikan jaringan komputer secara virtual tanpa adanya perangkat fisik.
Nah, nantinya aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya instalasi Cisco Packet Tracer. Nah, pertama kalian buka Chrome kalian dulu ya. Nah, lanjut kalian cari Cisco Packet Tracer. Terus nanti kalian klik ya. Nah, habis itu kalian pilih yang paling atas. Nah, nanti kalau misalnya udah diklik, tampilannya tuh bakal jadi kayak gini ya teman-teman. Tapi sebelum kalian mendownload Cisco Packet Tracer, kalian wajib banget punya akun. Jadi kalian harus pencet login. Nah, kalau misalnya udah dipencet, ini nanti kalau misalnya kalian belum ada akun, kalian klik yang mendaftar ini. Tapi karena aku udah punya akun, jadi aku lanjutkan dengan akun Google. Kalau misalnya kalian udah login atau daftar, nanti kalian tinggal scroll aja ke bawah, terus cari yang getting started with Cisco Packet Tracer. Nanti tinggal kalian klik aja. Nah, lanjut, nanti tampilannya tuh bakal kayak gini ya teman-teman. Terus kalian cari kursus resume, nanti tinggal kalian klik aja. Kalau misalnya udah, ini agak kalian scroll gitu ya, sedikit. Terus ini kan ada 1.0.3 yang ada bacaan unduh Cisco Packet Tracer. Nanti link yang di bawah itu kita tinggal klik aja. Nah, nanti kalian agak scroll sedikit ke bawah. Terus kan di sini ada 3 link ya teman-teman. Kalian tinggal sesuaiin aja sama yang kalian gunain itu apa. Terus nanti klik salah satu linknya. Karena di sini aku udah punya aplikasi Cisco Packet Tracer, jadi aku nggak install ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah download aplikasi Cisco Packet Tracer, sekarang teman-teman bisa langsung klik aja. Nah, lanjut. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana sih caranya buat jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi pertama kalian cari yang namanya switch, terus cari yang switch PT. Kalian taruh di mana aja. Nah, lanjut untuk membuat jaringan sederhana ini, di sini aku mau pakai 2 PC ya teman-teman. Aku pakai PC yang pertama aku mau taruh di sini, terus yang keduanya aku mau taruh di sampingnya ya teman-teman. Untuk menghubungkannya ini kita pakai icon yang gambarnya petir ya teman-teman. Tinggal kalian klik aja, terus nanti kalian klik si icon petir ini, terus kalian taruh di switch dulu, terus dihubungkan ke PC 1. Nah, lanjut kita ambil kabelnya lagi, dihubungkan ke switch dulu, lalu ke komputer 2. Nah, untuk melihat apakah ini sudah berhasil atau belum, teman-teman bisa cek pakai pesan
yang ada di atas ya teman-teman. Nah, pertama kalian pencet, terus kalian taruh di PC 1, terus ke PC 2. Nah, kenapa ada tulisan seperti itu? Itu karena PC 1 dan PC 2 itu belum terhubung ya teman-teman. Nah, biar si PC 1 dan PC 2 ini terhubung, kalian harus gunain yang namanya tuh IP address. Untuk nambahin IP, kalian bisa pencet si PC-nya, terus cari desktop. Klik yang ini ya, paling atas yang IP ini. Kalau udah masuk di IP configuration, teman-teman bisa langsung masukin si IP-nya. Di sini aku mau masukin IP yaitu 192.168.12. Nah, untuk si subnet max-nya ini kalian bisa langsung klik aja. Lanjut, kalian pencet tanda X. Jangan lupa kalian lakuin ke PC yang selanjutnya teman-teman, atau PC kedua. Kalian cari desktop, pilih IP configuration. Nah, kalian ketik lagi si IP-nya ini. Tapi yang terakhirnya ini harus kalian bedain ya teman-teman, agar tidak mengalami tabrakan IP. Bawahnya tinggal kita klik aja ya teman-teman. Lanjut, kalau udah kalian bisa tes lagi pakai pesan yang tadi ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya ada bacaan sukses, itu tandanya kalian berhasil ya teman-teman.